Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam dengan channel Pemburu Ilmu 93. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa dukung dan tonton terus channel Pemburu Ilmu 93. Admin doakan semoga para pecinta subscribe channel Pemburu Ilmu 93 mendapatkan rizki yang berlimpah, sehat walafiat, dan mudah-mudahan bisa naik haji. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, semoga semua makhluk berbahagia. Ini ada beredar tulisannya, konon katanya tulisannya Dr. H. Ahmad Fahru Razi ya. Ini beredar di WA, apa benar ini Fahru Razi yang wakil ketua, salah satu wakil ketua PBNU apa enggak, saya enggak tahu. Tapi kayaknya iya. Ini perlu saya tanggapi karena tulisannya tendensius dan menurut saya memalukan. Judulnya aja, Stop Rasisme Nasab oleh Dr. H. Ahmad Fahru Razi. Rasisme nasab. Yang mulai rasis itu siapa? Yang mulai rasis kan Habib Alwi itu, yang merasa dirinya lebih tinggi, yang perempuannya tidak boleh dinikahi pribumi, ya kan? Yang mereka suka menikahi pribumi dan menceraikan tuh. Si Zelda Salim itu diurus tuh, korban itu ada 26 orang lebih perempuan, apa dilecehkan secara syar'i oleh Habib ini. Nah ini ya tak bacakan ya, ini udah bikin emosi ini. Pagi ini hari Ahad 7 Januari 2024 saya menemani Waketum PBNU KH Zulfa Mustafa menghadiri haul Allah Yarham Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil Faqih dan Al-Muhaddis Al-Musnid Prof. Dr. Abdullah Bil Faqih, dua guru besar pendiri pesantren Darul Hadis Al-Falakiyah Malang. Ini tempatnya dia ya. Tempatnya dia mondok, si Fahru Razi mondoknya kayak di sini kalau menurut Google ya. Sejak pagi jam 6 pagi saya melihat jalanan dalam kota Malang sudah sangat ramai. Kendaraan sudah di stop jauh dari lokasi karena padatnya puluhan ribu pengunjung hall yang berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia, bahkan dari Yaman dan Malaysia. Kok nggak ada beritanya? Katanya ramai, mana beritanya? Pemandangan sesuai harmoni antara para Habib dan Kiai terlihat dekat dan sangat hangat. Kiai yang mana? Kiai yang tidak paham. Kiai yang tidak paham ilmu nasab. Kiai itu kan macam-macam. Kalau Kiai fikih ya kita ikuti dalam segi fikih. Kiai fikih nggak ngerti nasab ya harus mengikuti Kiai ahli nasab gitu loh. Dokter ilmu apa jenenge filsafat ya diikuti kalau dalam hal filsafat. Dokter filsafat harus mengikuti dokter penyakit ahli dalam kalau soal penyakit ahli dalam. Jadi gitu, jangan dicampur-campur terus mau apa gimana, nggak jelas. Ratusan Habib dan Kiai besar terkenal semua duduk sejajar bersila tanpa jarak mendengarkan pidato. Maudhu'nya disampaikan dua Kiai NU Jawa, Kiai Abdul Qayyum Lasem dan Kiai Zulfa Mustafa. Kan baru sekarang aja ini Kiai Jawa, Kiai Nusantara disuruh ceramah di depan Habib. Kemarin disuruh ndelosor di bawah, ya kan? Sementara mereka Habib-Habib yang terbukti DNA-nya itu apa keturunan Yahudi Askenazi, mereka duduk dengan pongah, dengan apa itu, dengan sombong gitu. Ini Fahru Razi ini orang mana ini? Orang Yaman. Memang pendidikannya kayaknya dokternya memang dari Yaman ya. Jadi ini termasuk dari budak Yahudi Askenazi. Saya dan seterusnya ini bikin emosi lah intinya itu ya. Intinya kan gini, dia menolak tesisnya Kiai Imad. Fahru Razi, antum itu kan wakil ketua PBNU. Kalau memang antum menolak tesisnya Kiai Imad, pakai itu lembaga Basul Masail PBNU, undang Kiai Imad dan teman-temannya, undang si Robito Alawiyah, si Taufik Sekap dan kawan-kawan dan budak-budaknya itu, bikin Basul Masail yang benar. Mau berapa hari, mau berapa jangan keluar-keluar kayak gini, dokter kayak gini, kepriwek ya. Jadi intinya itu ya, ini dibaca sendiri karena mungkin teman-teman juga udah baca dan menurut saya nggak pantas lah aku baca kayak gini, nggak jelas kayak gini. Dibilang rasis, siapa yang rasis? Siapa yang ngajari rasis? Kita rasis atau dalam tanda petik quote and quote mengatakan dianggap rasis, itu kan kita cuma ngomong aja bahwa Habib Alwi itu semua tak terkecuali keturunan Yahudi Askenazi, titik. Kalau
nggak terima tes DNA. Ya kan jelas itu, musuh dokter nggak ilmiah. Oke, kalau soal tes apa itu uji kitab nasab sifatnya itu dhoni, oke, masih oke. Tes DNA gimana? Jejak DNA Habib Ba'alwi itu semuanya haplogrupnya itu G. Yahudi Askenazi gitu aja kok. Nggak paham gitu loh. Rakyat jelas aja paham kok. Gimana sih? Gini kok bisa masuk dalam struktur PBNU itu loh. Heran aku. Mau jadi apa ini NU nanti? Kalau orang-orang kayak gini. Yang kemarin itu seperti itu, sekarang muncul lagi seperti ini. Yang menjengkelkan tuh gini loh, kiai-kiai itu. Kiai-kiai yang ngaku NU itu. Kalau di depan masyarakat, di depan santri, mereka gagahnya kayak kerupuk baru saja digoreng. Tapi ketemu Habib, kayak kerupuk kecemplung peceren itu. Apa itu harga dirinya di mana itu? Ya mending kalau Habib Alwi itu terbukti DNA-nya itu nyambung ke J1, ke Quraisy, ke Kanjeng Nabi, atau setidaknya ke Sayyidina Ali. Nah, enggak sama sekali, ya gimana sih? Kiai kok tidak melindungi publik, kiai kok tidak melindungi kebenaran. Wataktumul haqqa wa antum ta'lamun itu gimana? Kamu kan udah tahu bahwa Habib Alwi itu bukan keturunan Nabi. Kalau nggak tahu ya saya gobloknya itu. Orang jelas aja tahu. Nahdien akar rumput aja semua tahu, semua paham. Dengan penjelasan Kiai Imad, dengan penjelasan ahli DNA seperti Dr. Arikim, seperti Dr. Sugeng. Dan urusan DNA itu, kata Dr. Sugeng, itu nggak usah dokter, nggak usah ahli DNA. Mahasiswa jurusan biologi semester 4 aja udah paham gitu. Jejak DNA-nya kan banyak. Mana itu? Rukun-rukun di mana? Man ghasana falaysa minna, kan jelas kan Rasulullah bilang. Siapa yang menipu kita, berarti bukan golongan kita. Loh kok kamu dukung orang yang nipu kita? Mereka kan nipu dengan klaim sebagai tujuan Nabi itu kan nipu umat, jelas kan? Bukan masalah santun, bukan masalah ngalim, bukan masalah tidak ngalim. Mereka semuanya nipu. Bahwa mereka selama ini mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW lewat Rabita Alawiyah, lewat bikin paspor keturunan Nabi, dan ternyata hari ini terbukti palsu. Gitu aja, gobloknya minta ampun, nggak paham-paham. Tolong, di mana nasionalismemu, di mana? Keberpihakanmu kepada leluhurmu di mana? Keberpihakanmu kepada bangsamu mana? Jelas-jelas klaim mereka sebagai dzurriyyat Nabi itu membahayakan kesetaraan, membahayakan kebangsaan, membahayakan negara kita. Masih aja kamu muntar-muntar nggak jelas. Kalau penakut bilang aja penakut. Penakut itu biasanya sama dengan satu iring sejalan dengan pelit. Makanya doa Rasulullah itu Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhal. Penakut itu biasanya emang pelit. Bertantangan dengan Rasulullah sifatnya. Yang sakok, yang lebih kencang daripada angin paling kencang. Makanya Rasulullah juga pemberani. Kiai-kiai yang pemberani itu adalah kiai-kiai yang tidak pelit, insya Allah. Kiai yang penakut, menjilat-jilat ras orang lain, yang ngaku-ngaku dzurriyyat Nabi ternyata palsu, apa-apaan, memalukan itu. Nggak usah jadi kiai, nggak usah jadi pengurus PBNU. Kalau begitu caranya, nggak malu sama Mbah Hasim, nggak malu sama Gus Dur, nggak malu sama Mbah Wahab Hasbullah, nggak malu sama pejuang-pejuang kita, nggak malu sama muassis-muassis NU. Begitu mentalitasnya. Gimana ini? Kalau oknum struktural PBNU tidak melindungi kepentingan Nahdien, terus ngapain? Ndawir-ndawir juga, main-main politik, cari-cari bisaroh gitu. Macam apa itu? Yang bener dong. Kalau mau diingatkan, kalau enggak ya terserah. Tapi nanti zaman akan membuktikan siapa yang berselingkuh dengan kegelapan, berselingkuh dengan penipuan akan dilibas oleh zaman, dan itu la tabdila li sunnatillah. Jelas itu. Enggak usah lama-lama, 3, 4, 5 tahun lagi. Tunggu apa yang akan terjadi.
Kalian main-main dengan umat Rasulullah, kalian main-main dengan bangsa Indonesia. Lihat apa yang terjadi. Udah lama aku nahan emosi kayak begini. Kebangetan sih. Jadi itu ya, terserah. Ini mohon maaf pada penonton dan mohon maaf pada semuanya, termasuk kepada Pak Fakhrul Razi. Ini semuanya kan karena rasa cinta saya kepada seluruh umat manusia, termasuk kepada para Habib. Sudah, Robito Alawiyah itu declare saja, ngaku saja, kami ternyata menurut tes DNA tidak terbukti sebagai keturunan Nabi, tapi terbukti sebagai keturunan Yahudi Askenazi. Udah selesai urusan itu, dan berhenti itu mengajarkan ajaran-ajaran halu itu, ajaran-ajaran yang sehari Isra Mi'raj 70 kali itu. Kalau enggak akan terus berjalan, dan ibarat bola salju. Ibarat bola salju yang makin membesar, makin membesar. Ini adalah revolusi kebenaran. Salah, camkan kata-kata saya, enggak sampai 5 tahun berantakan semua. Orang yang bela kedustaan, orang yang menipu umat Rasulullah bersama Wadyo Boloni. Camkan itu. Hari ini sudah ada ilmu DNA, sudah ada ilmu sains, masih kayak begitu kepriwek. Salah, Sayyidul Qaum Khatimuhum, para pemimpin, para kiai, pengurus NU, sayyidnya kaum, pemimpinnya kaum, itu adalah pelayan kaum. Kaumnya siapa? Nadihin bangsa Indonesia, dilindungi, dijaga dari ditipu, dari didawir, dari dikawin cerai, dari dimintai duit. Ini masih di beberapa tempat, masih di kabupaten saya aja masih itu. Habib keturunan Yahudi Askenazi bikin pengajian, apa itu, panitianya minta-minta kepada apa warga, setengah memaksa, masih itu. Tunggu aja, seperti angin puting beliung, sebagai badai kebenaran, semua akan musnah. Karena ini sudah 550 tahun berlalu. Dan kalau Gus Abbas kan bilang, ini memang periodenya nipu-nipu pakai nama Rasulullah itu biasanya terbongkar 500-an tahun sekali. Ini sudah siklusnya terbongkar gitu loh. Habib atau para budaknya termasuk Fakhrul Razi, kalau masih terus mengklaim bahwa Habib itu keturunan Nabi, fal yatabawak ma'adahu minan nar, dah teh. Sekali lagi saya minta maaf, ini berapi-api, karena benar-benar ya Allah ya Rasulullah kayak begini ya teganya ya. Jangan main-mainlah dengan nama Rasulullah, jangan main-main dengan umat Rasulullah, jangan main-main dengan bahasa Indonesia. Ya mohon maaf, ya sekali lagi mohon maaf, ini semuanya ini kan ya karena kita harus watawasau bil haq, watawasau bis sabr kan. Oh, ini sabrnya kok ngamuk. Ya sabar itu bentuknya macam-macam, karena ini sudah keterlaluan dilakukan oleh orang yang seharusnya tidak melakukan ini. Kalau yang melakukan ini itu cuma budak-budak level bawah yang apa itu